Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala rahmat dan ridhonya kalimpahkan terhadap semua jamaah kita. Sholawat serta salam kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat dan salam rahmat takzim juga kita aturkan kepada beliau imam kita Gustubi beserta semua keluarganya dan seluruh jamaahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu lagi dengan media Zoom yang berbahagia. Dengan media Zoom dalam keadaan sehat walafiat atas rahmat Tuhan yang diberikan muter-muter. Terus lanjut. Kok ini? Kenapa suaranya? Oh ya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurahkan pada semua jamaah dalam kondisi sehat walafiat, saudaraku semua. Zoom kali ini dengan tema janji. Tapi sebelum saya menguraikan atau membedah tentang pengetahuan janji, saya sebagai sesepuh di jamaah ini, saya akan menyampaikan informasi-informasi perkembangan jamaah dulu. Saudaraku semua, aturan-aturan yang ditetapkan di pusat, yang sudah disepakati oleh pusat di jamaah kita, yang perlu dikembangkan, yang perlu diperbaiki dalam sistem yang sudah dijalankan di jamaah kita mengenai persaudaraan. Kuatnya persaudaraan kita
di jamaah ini akan memperkuat suatu harapan-harapan yang sesuai yang kita sepakati di dalam persaudaraan kita. Dalam persaudaraan kita sudah berniat, sudah mempunyai niat dari awal dipersaudarakan oleh imam kita dengan dasar keimanan, dengan satu tujuan yang jelas mengenai keimanan dan ketuhanan. Hanya satu Tuhan yang kita percaya. Maka dari itu persaudaraan kita kokohkan, kita rapatkan barisan soft masing-masing di wilayah masing-masing yang sudah terbentuk dan sudah diketuai oleh wilayah masing-masing. Dengan kokohnya persaudaraan yang sudah tersistem, yang dibagi dengan pembagian wilayah-wilayah tersebut, maka dari itu saudaraku tetap utuh niat ukhuwah perjuangan kita mengikuti perjuangan imam kita, terus mengikuti, jangan sampai ada yang ketinggalan atau apalagi ada yang keluar dari barisan. Kalau ada yang ketinggalan, ya cepatlah merapat kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Cepatlah ikut RBT-an, cepatlah ikut sambung silaturahmi pada yang terdekat di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai ada yang lepas di dalam lingkaran atau persaudaraan kita. Jadi genggam erat-erat, saling menggenggam, saling memberi semangat, memberi pengetahuan atau apa yang memang dibutuhkan oleh saudara-saudara yang membutuhkan. Dari pengetahuan atau apalagi tentang apa saja. Makanya jangan sampai lepas dari genggaman persaudaraan. Persaudaraan kita sudah ikrar. Kita sudah ikrar satu sama lain. Setiap kita di jamaah kita masuk di dalam jamaah. Setiap kita bertemu atau di dalam pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian, sering kita
sampaikan bahwa bahkan sering kita bersumpah, berjanji persaudaraan kita sampai mati dengan dasar keimanan. Bersaudara sampai mati dengan dasar keimanan. Maka janji-janji tersebut sudah disepakati dan sudah otomatis janji-janji kita ada saksi yang bisa bicara dan saksi yang tidak bicara, yang lebih kita harus sadar nalikani berjanji kita disaksikan atau dengan janji sampai mati, dengan janji karena Allah, itulah Allah akan menyaksikan janjimu, mulutmu. Oleh karena itu, di dalam jamaah ini, peganglah erat terus, mengikutilah perjalanan imam kita, taatilah apa-apa yang disampaikan oleh imam kita dalam pengetahuan atau amaliyah atau apa, kita sudah sepakat taat pada imam kita, maka buktikan ketaatanmu, buktikan janjimu pada imam kita, buktikan janjimu pada Allah, buktikan janjimu, syahadatmu pada Allah dan Rasulmu dan uli amrimu. Jangan sampai terlepas. Di sini jamaah sudah tersistem otomatis, sudah tersistem. Jangan main-main di dalam jamaah kita. Main-main bagaimana? Dengan tujuan-tujuan yang tidak sama. Di jamaah kita tujuannya harus sama tujuannya. Apa tujuannya? Ya sering disampaikan satu imam, satu iman, satu tujuan. Tujuannya nek taat karo imame yo taat kabeh, rukun ya rukun kabeh. Duwe maksud apa tujuannya? Karena Allah atau karena manusia? Janjimu itu karena dirimu atau karena Tuhan? Karena apa janjimu? Yang sering engkau sampaikan sumpah setiamu di dalam menyembah Tuhan. Inna sholati sak temene madhepmu ring nggone Gusti Allah. Lan sak temene amal ibadahmu, uripmu. Bahkan matimu lu karena Tuhanmu. Saya akan menyampaikan ketegasan di jamaah kita. Ini contoh sistem Tuhan, sistem ketegasan dari Tuhan. Apabila sudah keluar dari jamaah, ya keluar. Sudah tidak
meyakini sudah tidak mempunyai niat, nanti akan dikeluarkan oleh Tuhan karena niatmu. Nah, jamaah kita, imam kita ini sudah terus berjalan ke depan, tidak mundur. Di saat imam kita berdiri, kita ikut berdiri. Di saat imam ruku, ikut ruku. Di saat imam sujud, ikut sujud. Apa yang imam jalankan, kita mengikuti karena ketaatan kita dan sumpah kita pada bimbingan kita. Saudaraku semua, jamaah kita sekarang alhamdulillah pengetahuan yang disampaikan oleh imam kita, alhamdulillah saudaraku cerdas-cerdas semua ini. Baik kalau melihat sering ikut RBT-an, Masya Allah, alhamdulillah. Tentang pengetahuan keimanan, iya. Silau. Oh, silo. Nanti pindah ini. Tunggu dulu ya. Ini menata teknis. Iya, Mbah. Silau, Mbah. Dilihat dari Ya, sini. biar enak. Ini bagaimana? Ya, sip. Oke, Oh, sudah silo ya. Ya, yang penting belakangnya jangan ada lampu. Oh, alah gitu. Harus pindah. Saudaraku semua, jamaah kita sudah berjalan terus. Kalau kita sebagai makmum tidak mengikuti perjalanan imam atau pengetahuan yang disampaikan imam kita akan ketinggalan jauh. Dan saya informasikan tentang jamaah kita yang sudah disepakati oleh pusat, bahwa kalau ada saudara yang masuk, khususnya masuk di wilayah Kediri, sudah tidak bisa diterima masuk lewat Kediri. Sudah tidak bisa diterima kalau ada yang masuk lewat jamaah Kediri. Itu kesepakatan pusat. Ya, ini saya tegaskan juga, kalau toh ada Allah mengirimkan hambanya masuk lewat langsung dari imamnya, tidak akan diterima. Harus mengikuti sistem yang berlaku. Seperti itu, saudaraku. Apabila ada yang masuk, ya, yang membawanya itu yang harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya itu juga harus disepakati oleh pusat. Layakkah ini masuk jamaah kita atau tidak? Ini ada sistem yang memang harus dipatuhi
oleh aturan-aturan jamaah kita. Kalau di luar sana, wilayah luar Kediri, masih bebas asal yang membawanya, menurut yang membawanya itu sudah layak masuk, ya silahkan. Yang bertanggung jawab, ini layak dan tidak, yang membawanya. Maka sanad-sanad keimanan harus lewat yang membawanya, itu di luar wilayah Kediri. Kalau ada masuk di dalam Kediri, itu juga dalam sistem yang saya sampaikan ini tidak bisa diterima asal mau diletakkan di wilayah selain Kediri. Itu pun layak atau tidak, itu juga harus kesepakatan pusat alias wilayah pusat, seperti itu. Maka dari itu tidaklah mudah masuk ke jaringan pusat, atau memang kesepakatan sudah tidak menerima. Pusat harus kalau ada yang lewat mau dan rela ikhlas diletakkan di luar wilayah Kediri. Seperti itu. Itu sudah konsekuen, sudah termasuk sudah syarat penuh. Nah, kalau ingin selamat, kalau jamaah ini kan jamaah tentang keselamatan. Kalau ingin selamat, masuk di jamaah kita, ya harus ikhlas, harus bersih, harus manut dari ketetapan-ketetapan yang berlaku. Seperti itu. Tidak menolak, tapi diletakkan di sistem, harus di sistem di luar Kediri. Seperti itu. Sudah bisa dipahami, saudaraku? Kalau ingin bertanya, silahkan bertanya. Karena di sini sudah saya praktekkan. Seperti contoh, dulu Mbah No, itu saudara kita, dulu. Mbah No akhirnya keluar, menyatakan keluar. Oh keluar, ya oke. Itu juga sistem Tuhan. Karena Mbah No sendiri menyatakan keluar. Nggak apa-apa. Meneruskan perjalanannya beliaunya. Terus singkat cerita, perjalanannya sudah selesai. Ingin kembali lagi. Ingin kembali lagi, ya tidak bisa seperti dulu. Karena apa? Karena dia sudah menyatakan keluar, berarti sudah tidak jamaah kita. Nah sekarang beliaunya mendatangi Mbah Hasan, Mbah, aku ingin masuk menjadi jamaah kita, menjadi jamaah kembali. Ya saya terima, tapi dengan syarat mengikuti sistem yang sudah ketetapan yang berlaku di pusat. Nah, sekarang ini apa yang saya sampaikan pada saudara-saudaraku semua seluruh Nusantara, bahwa Mbah No yang dulu sudah hilang. Nah sekarang sudah kembali. Yang hilang apanya? Ya dulu hilang keakuannya. Yang mati apanya? Mati keakuannya, sehingga sekarang kembali lagi, lahir kembali. Jadi Mbah No menjadi saudara kita kembali. Kenapa diterima? Ya jelas kita terima. Tuhan kita menerima tobat seseorang apabila masih batas waktunya masih hidup. Kalau sudah mati tidak bisa. Jadi jamaah kita juga mengikuti sistem itu, sistem Tuhan. Kalau ingin selamat, siapa saja boleh masuk.
mengikuti ajaran, pengetahuan tentang keselamatan, dididik imamnya tentang ketuhanan. Sehingga apa? Kalau ingin kembali, silahkan, tidak apa-apa, tapi dengan syarat yang sudah disepakati oleh pusat. Makanya Mbah No sekarang menjadi dan mempunyai orang tua dua, orang tua putri, juga orang tua laki-laki. Di wong tua wedok, ya di wong tua lanang sempurna. Jadi Mbah No ini lahir kembali dengan siap menerima sistem-sistem yang disampaikan jamaah. Akhirnya diterimalah Mbah No kembali, lahir kembali. Jadi Mbah No ini suci kembali, Lur. Kembali. Nah, jelas suci. Dulu Pak terang, terus peteng, saiki terang lagi. Ya tidak apa-apa, karena memang Allah memperjalankan yang seperti itu. Kita terima dengan lapang dada, ikhlas, lahir batin. Karena tinggal Mbah No sendiri, Allah akan mengangkat derajatnya Mbah No yang sekarang. Asal juga Mbah No mengikuti sistem ikhlas diperjalankan oleh Tuhannya sekarang. Itu hanya dulu dengan Tuhannya sekarang beda. Sekarang alhamdulillah yang dipercaya Tuhannya sama, yang menciptakan kita. Gitu Lur ya. Tentang perkembangan jamaah ini sudah jelas ya. Untuk keluar masuknya jamaah bagaimana, kalau masuk bagaimana, dan kalau sudah yang tetap di jamaah mendapatkan gratisan, terus pembenahan diri, koreksi diri. Siapa ini yang yang tidak dimut ini, tolong dimut. Seperti itu. Terus saudaraku semua, tentang jariah ini juga saya sampaikan ketegasan saya tentang jariah di wilayah korwilnya masing-masing yang sudah berjalan. Kalau jariah wilayah dan yang mana yang dikirim ke pusat dan ada yang di wilayah, dan kegunaan jariah itu kalau dibutuhkan dengan perjuangan saudara-saudara, dulur-dulurnya, los saja, jangan sampai ada perjuangan di situ. Kalau memang ada dana terus tidak dikeluarkan, tidak usah menabung, atau tidak usah maksud mengumpulkan dana tapi tidak dimanfaatkan. Itu jangan. Kalau ada bantuan-bantuan, sedekah atau wakaf atau apa, sedekah jariah, atau tentang di situ pengumpulan dana-dana di wilayah setempat, itu selain dikirim ke pusat, itu di wilayah tersebut kalau ada perjuangan untuk menebarkan tauhid benar-benar digunakan di jalan Allah, itu harus dikeluarkan, bahkan wajib dikeluarkan. Karena apa? Karena itu pas yang memberi sedekah jariah atau zakat atau apa, di situ tentang urusan harta benda, maka di situ yang memberikan adalah ikhlas karena Allah dan ikhlas dipergunakan di jalan Allah. Maka saudaraku semua, kalau benar-benar ada yang membutuhkan uang kas atau baitul mal masing-masing, itu harus segera
dibantu, dikeluarkan untuk perjuangan. Habis tidak apa-apa, kalau habis kan kita bersandar dan bergantungnya utuh. Di tauhid kita selalu murni. Mas, diberikan separuh atau seberapa sehingga mempunyai tabungan. Tidak seperti itu. Kalau memang itu sangat dibutuhkan, ya kita keluarkan. Kalau butuh, yang dibutuhkan hanya separuh, ya tidak apa-apa. Kalau yang dibutuhkan banyak, itu ada banyak, ya berikan semua. Karena benar-benar yang memberikan itu syukur alhamdulillah, benar-benar itu bermanfaat sekali. Karena niat yang memberikan, niat yang sedekah itu benar-benar karena Allah. Lah kita yang amanah, kita yang dipercaya untuk mempergunakan oleh yang memberikan, maka kita harus amanah. Kalau kita tidak amanah, berarti kita termasuk golongannya orang munafik. Sabda Rasulullah tentang tanda-tanda orang munafik kan jelas, saudaraku. Kalau berbicara dan kalau janji tidak ditepati. Kalau mendapat amanah, khianat. Seperti itu. Maka dari itu janji, dengan tema janji ini sangat besar manfaatnya pengetahuan tentang janji. Karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya karena janji tersebut. Adalah hutang, nah seperti itu. Saudara-saudaraku yang beriman, kalau janji tidak ditepati, podo be utang, harus ditepati. Perintah Allah juga ada di dalam Al-Quran. Tepatilah janji. Tepatilah janji-janjimu. Karena janji-janjimu itu dimintai pertanggungjawabanmu. Itu Allah juga memerintahkan perintah tentang janji. Seperti itu. Maka dari itu tentang pengetahuan tersebut nanti akan saya perintahkan anak kita, atau masih kalau ada pertanyaan tentang jamaah nanti bisa saya jawab. Kalau sudah paham, pengetahuan tentang janji akan diteruskan oleh anak kita Mbah Tris dari Jepara. Monggo Mbah Tris, tugasnya menyampaikan pengetahuan. Oke. Oh, Mbah Tris boten enten. Kalau Mbah Tris boten enten disunat ae. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam, rahayu saudaraku semua di seluruh Nusantara. Sambil ngerokok dulu.
Akan apa dong? Alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita yang pada malam hari ini saya pribadi diberikan mandat oleh Bapak saya, Mbah Hasan, untuk melanjutkan memberikan sedikit pengetahuan atau mewedarkan tentang tema pada malam hari ini, yaitu temanya tentang janji. Sebelumnya, mari kita sama-sama bersyukur karena Tuhan kita sampai detik ini telah menjalankan nikmat, memberikan nikmat kepada kita semua. Lebih-lebih yaitu kepada semua saudara kita jamaah, satu imam, satu iman, satu tujuan. Alhamdulillah tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak kita, yaitu Mbah Hasan. Sebelumnya saya ucapkan kepada pembimbing kita, yaitu Gus Tubi, yang sangat dimuliakan oleh Allah, oleh Tuhan kita, dan semua saudaraku semua, seluruh jamaah keimanan di seluruh Nusantara ini, tidak terlepas dan tidak ada yang bisa sebutkan satu persatu karena banyaknya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan pada kita bisa dipertemukan dalam acara media Zoom rutinan setiap malam Kamis, malam Minggu. Semua itu karena anugerah, karena berkahnya, karena nikmatnya, karena diberikan kekuatan, diberikan semuanya lah pokoknya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan sedikit mewedarkan atau menjelaskan tentang tema, yaitu janji. Karena tadi dipesan oleh Bapak saya, Mbah Hasan, untuk melanjutkan mewedarkan tentang janji. Jadi saya buka yaitu dari atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di situ. Jadi semua orang itu sebelumnya itu tidak tahu tentang janji. Janji ya hanya diucapkan saja. Hanya diucapkan karena apa? Dikira janji itu ya sekedar ketika ditanya atau diajak untuk berjanji ya diucapkan gitu saja. Tidak tahu kalau janji itu adalah pertanggungjawabannya adalah hidup dan matinya. Kepada siapa mereka atau orang-orang itu berjanji harus jelas. Makanya di sini akan saya kupas siapa saja orang-orang yang bisa menepati janji atau orang yang tidak bisa menepati janji, dan orang-orang yang akan selamat dengan janjinya dan orang-orang yang tidak selamat dengan janjinya. Di situ saya mulai dari perjalanan, mulai dari Nabi Adam. Mulai dari Nabi Adam dan semua nabi sampai ke Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Dan sampai
sekarang ini Allah memunculkan yaitu imam kita sebagai ulil amri. Kita mempercayainya kalau imam kita itu adalah seorang ulil amri minkum. Karena apa? Karena ketika kita bisa memulai janji itu dari mana? Yaitu dari imam kita awalnya. Janji itu yang bagaimana? Yang dinamakan syahidna. Syahidna itu bisa ditetapkan ketika seorang hamba itu menemukan seorang pembimbing yang menunjukkan jalan tentang keselamatan, yaitu pengetahuan tentang Tuhannya yang menciptakannya, yang menyelamatkannya. Awalnya hanya tahu tentang Tuhan. Awalnya hanya tahu tentang siapa yang dipercaya. Hanya tahu saja. Seperti saya sendiri mulai dari lahir itu menganut atau menjalankan yaitu agama adat. Karena apa? Karena dari simbah buyut saya itu beragama apa? Beragama Islam. Terus keturunannya hanya ikut Islam. Tapi belum pernah ada yang mensyahadatkan yang secara murni. Ketika itulah manusia dipertemukan oleh Tuhannya, dilewatkan siapa? Pada zamannya Rasulullah, yaitu Rasulullah. Lah untuk zaman ini dilewatkan yaitu lewat ulil amri minkum namanya. Siapa? Yaitu imam kita Gus Tubi. Yang memang kita percayai beliau itu adalah seorang ulil amri minkum. Mengapa saya bisa mengatakan begitu? Karena ulil amri minkum yaitu seorang imam atau seorang pembimbing yang bisa menunjukkan tentang pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan yang benar-benar menciptakan kita, yaitu Tuhan yang sebagai Maha Penyelamat. Satu-satunya yang menyelamatkan yaitu Tuhan kita yang menciptakan kita itu. Disitulah awalnya seorang pembimbing atau imam kita itu menunjukkan yang biasa kita ketahui yaitu bisa membukakan hati. Hati kita dibukakan dari apa? Dari ketidaktahuan tentang Tuhan kita sehingga dibukakan hati, diperkenalkan kepada Tuhannya. Terus setelah kenal, akhirnya benar-benar percaya. Setelah percaya, disitulah awalnya ikrar syahidna kepada Tuhannya. Mengakui hanya satu-satunya yang dipercaya sebagai Tuhan yang menyelamatkannya adalah Tuhan yang menciptakannya itu. Itulah awalnya syahidna. Ketetapan sebagai seorang yang beriman, berjanji kepada Tuhannya, disaksikan oleh Tuhannya, disaksikan langsung oleh seorang yang dipercaya oleh Tuhannya, yaitu seorang lil amri minkum. Karena menunjukkan siapa Tuhannya. Nah, itulah awal ketetapan kita janji. Di situ janji awalnya adalah janji satu-satunya Tuhan yang dipercaya sampai mati hanya Tuhan yang menciptakannya. Yang kita biasa sebut kalau orang Islam itu menyebutnya namanya Allah. Itu awalnya, baru awal. Nah, selanjutnya ketika kita sudah berjanji, diperjelas lagi, yaitu ada rentetannya.
berjanji mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang dipercaya oleh Allah membawa risalah tentang tauhid. Setelah Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, itu masanya hilang. Jadi kemurniannya itu hilang. Sampai pada akhirnya Allah menjelaskan dalam kitab Al-Quran, suatu masa pada zamannya nanti muncul yaitu seorang ulil amri minkum. Yaitu dari golongan kita, manusia. Dari golongan kita. Allah memberikan kepercayaan kepada seorang ulil amri minkum untuk menunjukkan Tuhannya, menjelaskan tentang Tuhan, dan di situ satu-satunya yang bisa mendekatkan kepada Tuhan yaitu seorang ulil amri pada zaman ini. Nah, itulah rentetan ketika kita janji taat kepada Allah, taat kepada Rasul, terus taat kepada ulil amri minkum. Nah, sekarang yang kita bicarakan pada zaman ini yaitu taat kepada ulil amri minkum. Kita janji. Janjinya apa? Yaitu taat, patuh, menjalankan bersama-sama dengan seorang ulil amri minkum yaitu imam kita. Kalau dinamakan di dalam aturan sholat, imam kita sebagai imam sholat. Kita selalu mengikuti ketika imam itu ruku, makmumnya ikut ruku, ketika imamnya itu sujud, dan seterusnya mengikuti. Itu namanya taat. Lah, ketika kita janji terus tidak taat bagaimana? Berarti janji itu palsu. Karena apa? Karena tidak taat. Lah, orang-orang yang bisa menepati janji siapa? Yaitu orang-orang yang sudah dibimbing dalam keimanannya kepada Tuhannya yang menciptakannya. Itu saja. Yang selain itu, golongan orang-orang yang ingkar, golongan orang-orang munafik pasti tidak mau menepati janjinya. Bilang taat tapi ternyata ingkar. Bilang di dalam tapi ternyata di luar. Janjinya hanya satu Tuhan, tapi ternyata beratus-ratus Tuhan yang disembah. Bahkan dirinya sendiri itu hampir setiap saat, setiap hari itu disembah terus, dijadikan Tuhan. Nah, itulah makanya ketika janji di dalam hati mengakui dengan ikrarnya hanya mempercayai satu Tuhan saja sampai mati. Ketika mulai dibukakan keimanan dengan perjanjian kepada Tuhannya itu loh, dan kepada Rasul, kepada ulil amri, makanya ulil amri itu selalu membimbing setiap saat, setiap detik, bertanggung jawab untuk membimbing sampai mati bersama-sama. Dalam apa? Dalam menepati janjinya itu. Karena ketika sendirian kita tidak mampu. Bahkan imam kita sendiri itu juga sendirian tidak mampu. Karena masa ada imam itu sendirian tidak ada makmum, kan lucu begitu. Makanya selalu berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi bergantung atau mempercayai Tuhan, bertuhan, bertauhid itu harus berjamaah. Wala tafarraqu, jangan menyendiri, jangan tercerai berai.
Seperti yang dijelaskan, yang diterangkan oleh simbah kita, yaitu Mbah Hasan. Tidak mampu kita kalau sendiri. Seolah-olah itu sudah merasa beriman. Tapi ternyata imannya kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Merasa mampu, merasa bisa. Tapi ketika nanti setelah terbentur jeduk gitu, nah baru sadar kalau dia itu hamba, kalau dia itu manusia, tidak mampu apa-apa, baru kembali memohon, bersandar, berserah diri kepada Tuhannya. Nah, terus janjinya di mana? Makanya imam kita selalu mengawal, membimbing setiap saat. Karena apa? Bisa dibilang kalau imam kita itu oleh Allah diberikan remote dari semua saudaranya, itu tahu persis mana yang lepas, mana yang seolah-olah itu mengatakan iman, taat, tapi ternyata hanya di mulut, tahu semua. Karena apa? Karena Tuhannya, karena Allahnya yang memberikan pengetahuan itu semua. Langsung asli dari hidayah Tuhannya. Makanya berani bertanggung jawab dalam pembimbingan keselamatan. Kalau di dalam jamaah ini ibaratnya kita di dalam perahu seperti yang Nabi pada zamannya Nabi Nuh itu. Kalau memang tidak tahu apa-apa, tapi asli taatnya itu menjalankan semua takdirnya itu dengan kerelaannya. Hanya ngikut, iya, itu saja. Terus taat dengan kerelaannya, keridoannya. Itu malah bagus daripada seolah-olah pinter, seolah-olah pandai, seolah-olah itu memang benar-benar golongan yang beriman, tapi hanya mulutnya saja. Jangan sebagai orang yang munafik. Bahaya itu. Nah, makanya mari kita bersama-sama. Kita selalu menepati janji kita kepada Tuhan kita, kepada Rasul kita, kepada ulil amri minkum. Karena apa? Itu adalah jalan yang menunjukkan tentang keselamatan kita. Tanpa kita menepati janji itu, kita tidak taat kepada Tuhan kita, kepada Rasul dan ulil amri minkum. Tidak mungkin kita bisa selamat. Karena apa? Rentetan itu tidak bisa terlepas. Ketika bilang janji taat kepada Allah, janji taat kepada Rasul, tapi tidak taat kepada ulil amri minkum, kepada imam kita, batal. Rentetannya lagi, janji bersaudara dunia akhirat kepada saudara seiman yang dipersaudarakan lewat imam kita. Mengakui imamnya saja, tidak mengakui saudaranya, batal juga. Karena apa? Itu rentetan. Wujud dari sebuah janji keimanan, yaitu harus ada rentetannya. Wujudnya apa? Dalam persaudaraan ini terwujud bersaudara dengan kerelaannya,
Pokoknya mengakui saudara itu ya asli tulus dari hatinya, dengan kerelaannya, dengan ridhonya. Tidak melihat dari baik dan buruknya. Bersih hatinya dengan saudaranya. Ketika bersih, Allah itu pasti akan membersihkan terus. Karena apa? Rela diperjalankan dengan bersihnya hati, dengan kerelaannya sampai mati. Lah itu yang kadang-kadang itu sulit karena apa? Kerelaan itu loh. Berat katanya kerelaan itu. Katanya rela, tapi masih ada apa? Kotoran-kotoran di dalam hatinya. Katanya rela, tapi dalam perasaannya itu masih memikirkan yang neko-neko, yang ini itu. Nah, begitu. Ketika melihat saudara, itu masih milih-milih yang cocok atau yang bagaimana itu saja. Padahal dalam ikatan ini kita ikatan seperti satu apa? Satu sapu lidi itu loh. Yang di tengahnya itu imam kita. Imam kita di tengah-tengah, terus akhirnya kita itu merapat menjadi satu ikatan seperti sapu itu. Karena apa? Yang kuat itu imamnya. Awal dari kelurusan Allah memberikan petunjuk asli awal yang dipercaya pada zaman itu ini adalah imam kita, seorang ulil amri. Itu kuat. Nah, ketika menempel, diikat menjadi satu ikatan. Ikatan berjanji bersaudara dunia akhirat. Itu pilihan, ketetapan di dalam hati. Jangan main-main janji. Karena janji itu adalah hutang. Allah saja innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu loh tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah yang menciptakan. Apa yang diiyakan ya diiyakan, tidak pernah diingkari. Kok kita sebagai hamba selalu mengingkari? Nah, menjadi golongan orang-orang yang munafik. Disitulah Allah memperjalankan kita, iman kita menjadi berkembang. Ketika kita itu mengimankan jiwa kita dengan keseluruhan, mulai dari dalam hati kita, terus apa perasaan kita, akal kita, sudah beriman kepada Tuhan kita semua. Sehingga pada saat ini adalah masanya akal kita beriman kepada Tuhan kita. Ketika akal sudah beriman, akal itu sudah bisa untuk berjalan ke depan, untuk memikir, yaitu yang pada saat ini adalah masanya berjihad. Karena hanya orang-orang yang akalnya beriman saja yang mampu berjihad. Karena jihad itu apa? Merelakan jiwa dan raganya, harta bendanya, keseluruhan total untuk bermanfaat di jalan Allah. Semua harus bermanfaat. Ketika tidak bisa bermanfaat, berarti belum bisa berjihad. Lah, orang yang bisa berjihad itu adalah orang-orang yang mempunyai jiwa kerelaan. Rela diperjalankan asli murni
rela dengan ketulusannya, kerelaannya dengan keridhoannya diperjalankan oleh Tuhannya. Karena apa? Sudah janji taat kepada Tuhannya, kepada Rasul, kepada ulil amri minkum. Di situ. Itulah nanti yang bisa menjadikan jalan keselamatan kita. Karena ini masanya berjihad fisabilillah di jalan Allah. Semua harus bermanfaat. Ketika tidak mempunyai harta benda, berjihad dengan apa? Jiwa dan raganya, niatnya. Nah, setelah niatnya itu adalah jiwanya, berjalan dengan pengetahuannya, bersama-sama dengan saudaranya, dibimbing imam kita yang selalu depan, selalu membimbing kita, arahan-arahan untuk ke depan ini bagaimana. Itu nanti kita pasti diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan kita. Pasti jangan ada keraguan. Masa bertuhan, mempunyai Tuhan, orang beriman ada keraguan. Jiwanya itu. Karena apa? Yang bisa kembali ke jalan keselamatan. Yang selamat nanti yaitu orang-orang yang jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, itu loh. Jiwa-jiwa yang tenang. Siapa mereka? Yaitu golongan orang-orang yang beriman sampai mati. Yang selalu berjihad di jalan Allah sampai mati. Tidak putus di tengah jalan. Ketika nanti berhenti, terus sadar lagi. Ya enggak apa-apa, wajar. Tapi cepat sadar lagi, terus kita berkumpul dengan saudara kita lagi, dengan imam kita. Nah, terus kita berjihad lagi terus. Ke depan sampai mati. Mempunyai rancangan-rancangan untuk jihad di dalam jalan Allah supaya semua kehidupannya ini bisa bermanfaat, jiwa dan raganya bermanfaat. Itu bagaimana? Paling tidak bisa bermanfaat diawali dari dirinya, terus keluarganya. Paling tidak seperti itu. Benar-benar bisa bermanfaat di jalan Allah, di jalan Tuhannya. Itu orang-orang yang berjanji. Jangan main-main, katanya Mbah Hasan tadi. Jangan main-main dengan janjimu. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Apa yang menjadi kelakuanmu itu pasti engkau pertanggungjawabkan kepada Tuhanmu. Sekarang sampai nanti mati dipertanggungjawabkan. Bukan nanti kalau mati saja. Sekarang dipertanggungjawabkan. Jadi sedikit kenodaan di dalam hati, sedikit ingkar dengan janji kepada Tuhannya, mengakui Tuhannya, itu ya tetap terlihat kenodaan. Tapi cepat-cepat sadar, kembali lagi. Bersih hatinya, rela diperjalankannya. Kerelaan itu loh. Yang asli nanti sebagai petunjuk dari Tuhan kita. Karena apa? Ketika kita rela, selalu ridho,
diperjalankan, itu Allah itu nanti pasti akan mempercayai kita. Makanya dalam pengetahuan yang sudah-sudah itu kita selalu disuruh bertanya kepada diri kita. Selalu kita jagong dengan hati kita, selalu menanyai hati kita, apakah apakah saya ini sudah benar-benar hanya mempercayai satu Tuhan saja, atau masih ada yang lain. Begitu setiap saat, supaya tidak lepas. Kalau bahasa yang dulu itu namanya ngenyar-ngenyari iman. Setiap detik, setiap saat sampai mati. Dari Gus itu bilang, imane dinyar-nyari terus. Setiap saat dinyar-nyari terus. Kita berbincang-bincang dengan hati kita. Mudah terlepas. Ketika kita diam seperti ini, enak rasanya. Kita itu benar-benar mempercayai Tuhan. Tapi ketika kita nanti sudah bekerja, melakukan sebuah kegiatan, lupa ternyata di situ itu harapannya itu nanti terlepas, bukan Tuhannya. Tapi apa? Hasil dari sebuah pekerjaan. Apalagi orang-orang yang sebagai kontraktor, pemegang tender itu, wah nanti hasilnya ini kita untung ini sekian M itu pasti Tuhannya itu adalah harapan dari hasil yang dikerjakan itu yang namanya terlepas dari Tuhannya, janjinya terlepas, mempercayai hanya satu Tuhan. Ternyata apa? Tuhannya adalah harapannya itu yang dilakukan itu ternyata. Atau Tuhannya dirinya sendiri, kemampuannya, kehebatannya, kepandaiannya. Nah, di situ loh. Itu yang mudah terlepas di situ. Makanya untuk bisa kita selalu terjaga, bagaimana? Kita jangan pernah jauh dari saudara-saudara, dari jamaah, lingkaran jamaah kita, dari imam kita, dari saudara-saudara, dari sanad kita. Mengakui ikrar ke sanad, ke bapak, oh ya saya janji, saya ikut karena saya ada di dunia ini adalah diciptakan oleh Tuhan saya. Terus ibu saya, bapak saya, ini adalah sanad. Itu adalah janjinya. Tapi ketika terlepas dari itu, seperti mengakui saya umpamanya sebagai ibunya, dari keimanannya. Dalam mengakui itu tidak dengan kerelaannya, Allah ya tidak akan ridho. Karena apa? Harus lewat sanadnya. Dari imam kita. Nah, terus dari Adam 1, terus Adam 2, terus Adam 3, Adam 4, dan seterusnya. Itu adalah sanad. Yang ditempatkan di anak siapa? Contohnya seperti tadi Mbah No. Nah, Mbah No. Itu Mbah No pada saat itu imannya sudah mati, hilang. Pada saat itu anaknya Mbah Hasan, anaknya Mas Ar'an. Pada saat itu anaknya Mas Ar'an. Tapi terus sudah lepas. Nah, kalau orang dulu itu mengatakan sudah mati terus reinkarnasi lagi. Tidak bisa Mbah No itu terus harus menjadi anaknya, posisinya anaknya Mas Ar'an lagi. Tidak bisa. Harus rela dilahirkan kembali dengan ibu siapa yang sekarang ini. Harus rela. Ketika tidak rela, berarti janjinya, sahidnanya itu batal namanya. Yang dulunya anaknya
Mbah No yang sekian ratus banyaknya itu harus rela dengan bapaknya ke siapa atau ibunya ke siapa, yang ke Mas Ar'an atau ke saya atau ke yang lain. Harus rela karena tidak bisa memilih. Itu adalah sudah sistem yang Tuhan berikan di jamaah ini. Lewatnya harus seperti itu sanad. Tidak bisa orang lahir itu memilih ibu siapa, bapak siapa, tidak bisa. Harus rela. Mosok saya dulu itu dilahirkan memilih, oh saya harus dilahirkan dari Bapak Pak Jokowi dan Ibu Jokowi gitu. Yo ndak bisa loh. Yo harus rela dengan saat itu saya dilahirkan, jasad saya itu dari ibu saya dan bapaknya bapak saya itu harus rela. Dan keimanannya saya itu dilahirkan dari yaitu ibu Mbah Hasan itu. Ya harus rela. Saya tidak boleh terus langsung saya harus Gus Tubi. Nah, itu namanya ingkar janjinya. Nah, masa memilih, ya tidak mampu. Karena itu adalah proses dari Tuhan kita memperjalankannya. Nah, ketika itu kita rela, udah dilahirkan dari ibu siapa, bapak siapa itu rela gitu. Akhirnya Tuhan itu memberikan sebuah apa? Sebuah derajat yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhannya. Yang paling dimuliakan adalah orang yang paling taat kepada Tuhannya. Nah, itu ketaatannya. Dengan kerelaannya, kejujurannya, mengakui sampai mati. Bedanya apa sih dilahirkan dari ibu siapa, bapak siapa? Sama saja. Seperti imam kita itu apa dulu memilih? Tidak. Yaitu proses dari Tuhannya. Terus pada zaman ini diangkat menjadi Adam satu. Karena apa? Allah sendiri yang memilih. Karena memang benar-benar bisa dipercaya ketaatannya, kejujurannya, kerelaannya, menghambakan diri kepada Tuhannya. Akhirnya dipilih, diberikan amanah untuk menunjukkan pengetahuan tentang Tuhan kepada umat pada saat ini. Buktinya seperti ini. Akhirnya menempel sampai seluruh Nusantara yang sekian banyaknya ini. Itu karena apa? Ya janjinya imam kita kepada Tuhannya pada waktu itu. Makanya sampai pernah beliau berkata itu, semua nikmatku kamu ambil enggak apa-apa. Nah itu. Yang di dunia ini diambil enggak apa-apa. Seperti itu. Oh, kalau yang orang-orang yang belum asli taat kepada Tuhannya, enggak mungkin berani seperti itu. Nah, makanya itulah yang dinamakan orang-orang yang menepati janji sampai mati. Sahidnanya itu loh tidak pernah berubah sampai mati. Nah, begitulah sedikit yang bisa saya utarakan, saya sampaikan. Mungkin untuk apa yang saya terangkan, kalau ada yang bertanya, monggo tentang persaudaraan yang diwedarkan bahasan dan tentang apa yang saya ucapkan. Tema malam hari ini yaitu tentang janji. Monggo kalau ada yang bertanya, saya tak
sambil ngopi dulu. Monggo saudara. Assalamualaikum, Patris. Assalamualaikum. Nanya Patris. Assalamualaikum Mbak Tres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu Mbak Tres. Wujud saya Mbak Tres kopinya diselutup. Monggo. Nah niki. Cok. Oke, monggo yang bertanya. Siap, Assalamualaikum, Patris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Inung. Iya, siap menanyakan yaitu masalah Abah siapa ya? Abah Saran. Jadi kan anaknya kan Abah Saran ini kan banyak ini ratusan. Sebulan sekali atau setengah bulan sekali. Oh iya, Informasi gimana gitu atau baik atau gimana, coba anak-anaknya nih gimana informasinya. Oke, terima kasih Paris. Cocok, setuju. Assalamualaikum Mbak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu Mbak Hasan. Oke, siap. Saya akan menjawab Pak Inung karena memang itu janji saya kemarin RBT-an, saya memang berjanji untuk menampilkan anak saya. Anak saya ini jiwa raganya itu tubuhnya kecil, tapi anaknya banyak ini. Tapi jangan kira dalamnya besar rasa percayanya pada Tuhannya sehingga dipercaya oleh Tuhan. Gitu loh ya. Oke, pada malam ini janji saya akan tepati. Halo, assalamualaikum. Anak saya Mas Saran, monggo. Ini saya tampilkan pada. Ini Pak Inung. Oke, ini Ayahanda. Assalamualaikum Abah Saran. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. anak begitu banyak pada nanyain terus nih, kangen sama abahnya. Mangga lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Nusantara. Hari ini saya akan menambahi, baratnya santai-santai aja lah, menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Kris. Bagaimana mahalnya keimanan yang ditanamkan imam kita pada diri kita semua. Selama ini mungkin belum ada yang tahu atau ada yang sebagian juga tahu gimana berharganya keimanan. Berharganya keimanan itu seperti ini. Dari dulu kita sebelum ditanamkan keimanan, kita itu seperti hewan. Tiap hari kita makan, cari kerja untuk menghidupi keluarga. Rutinitasnya seperti itu doang tiap hari. Tidak tahu arah tujuan kita yang jelas. Setelah kita tahu keimanan, di situ baru betapa kita dibebaskan, dimerdekakan dari urusan keselamatan ini.
Sampai-sampai harta kita pun tidak mampu untuk membeli keimanan itu. Coba jenengan total harta-hartanya dengan semua dibandingkan dengan keimanan. Coba renungkan betapa berharganya iman kita. Setelah kita diberikan keimanan, dibimbing, kita itu memasuki puncak tertinggi, yaitu sebagai manusia, sebagai Adam yang mempunyai tugas dan kewajiban atau janji kita sebagai Adam menjadi pemimpin untuk meneruskan risalahnya. Kita memiliki tanggung jawab yang besar. Makanya kita harus benar-benar jihad kita untuk melanjutkan risalah itu harus benar-benar penuh dengan semangat, dengan keikhlasan, kerelaan, karena tanggung jawab yang kita emban itu sangat besar. Sebagai puncak tertinggi dari manusia yang diimankan menjadi Adam-Adam yang dipercaya oleh Allah untuk meneruskan risalah-risalahnya. Nah, untuk dunia ini, sementara ini, dunia ini masih dikuasai oleh keiblisan. Makanya kita harus bersatu. Bersatu dalam hal ini apa? Kekuatan kita harus disatukan. Karena kita kalau tidak bersatu, kita tidak mampu untuk melawan iblis-iblis itu. Makanya untuk saudaraku semua, jangan ragu. Tanggung jawab kita bersama, itu tugas kita bersama. Karena kita sudah dicetak menjadi orang yang iman, menjadi puncak yang tertinggi. Itu adalah tanggung jawab kita, janji kita kepada Tuhan. Jangan main-main. Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan tahu apa yang kau miliki. Kamu mampu atau tidak, itu Tuhan tahu semuanya. Kalau kamu berbohong, tidak jujur, kamu akan dibuang oleh Allah. Itu aja ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin bahasan bisa menambahkan. Monggo, Pak. Atur nuhun, Abah Saraan, atur nuhun. Mantap, Ayahanda. Bagaimana Pak Inung? Abah panjenengan sedoyo senusantara di Iya, antaranya. pada kangen tuh, alhamdulillah pada semangat ketemu bapaknya. Alhamdulillah, ya. Semangat. Ya, berarti janji saya sudah saya tepati, Pak Inung. Ini penampilannya Bapak. Benar, PR-nya udah dibuktiin, Abah. Oke, alhamdulillah. Dan beliaunya menyampaikan tentang keimanan begitu runtut dan jelas. Semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Itu dulur-dulur ya. Apalagi mungkin ada pertanyaan yang lain tentang sistem jamaah atau sudah jelaskah apa yang saya sampaikan? Sangat jelas, Abah, sangat jelas. Oke. Kalau sudah jelas keimanannya ya sudah jelas, hijrahnya ya sudah jelas, karek jihadnya benar-benar monggo semangat, jadikan semangat jihad di jalan Allah. Pengetahuannya sudah jelas sehingga tinggal buktinya, janji kita pada Tuhan kita. Kalau jihad dengan harta benda,
dengan jiwa dan raga, itulah yang benar-benar murni karena Tuhannya, pasti nanti akan dipercaya Tuhan dan ditempatkan di sisinya derajat yang tinggi, saudaraku. Maka dari itu, monggo bareng-bareng ayo bersama-sama dikoreksi diri kita. Terus diri kita sering diingat niat kita saat ini dan ke depan. Dan terus berjalan bersama imam kita. Tetap semangat. Saudaraku semua, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan, ini putu saya mana ini? Bapaknya sudah tampil, berarti putunya ini harus saya tampilkan nih. Ini yang terakhir nih, putu saya akan tampilkan nih. Ini barangkali masih ada yang mau tanya. Ini kayaknya Pak Urip mau tanya. Monggo Pak Urip. Oh, Pak Urip. Oke, Pak Urip tanya, silakan. Pak Urip, monggo. Monggo saudaraku, Pak Urip. Monggo. Pripun Pak Is, enggak ada ya? Kalau enggak ada saya Pak Urip gimana? Ada pertanyaan? Monggo. Monggo, ada pertanyaan. Monggo Pak Urip. Oh, enggak ada, sudah jelas semua. Oh. Pak. Ya, Sudah warak semua nih. Oke. Cuma mengapresiasi dari Bapakku tadi tuh. Bagaimana? ya monggo. Ya. Monggo Pak Urip. Ya, nggih, Mas Hasan. Bentar. Tadi aku tidur, Mas Hasan. Masa Oh gitu. Bapak tuh langsung semangat ya. Oh iya, asli, woy. Bah, malam ini malam Lailatul Qadar untuk Bapak Pak Urip dan kawan-kawan semua. Dan semua jamaah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Urip. Meskipun aku itu layar gitu. Jadi itu sangat jelas. Sangat jelas semangatnya. Sangat jelas, sangat membara. Jadi meskipun dia jarang kelihatan itu, tapi emang kondisi di dalam jiwa untuk jadi saya itu yang dilihat itu keniatannya emang dari bapakku itu. Jadi betul Pak Urip. jadi keniatannya bapakku itu sangat besar untuk perjuangan jamaah ini. Saya apresiasi, oke. Sangat Oke, Bapaknya Pak Urip oke bagaimana? nah, sangat berkesan udah. Ya. Sudah Pak Urip? Sudah begitu aja Mbak Hasan. Oke, terima kasih. Langsung sebaik. Oke, kali masih ada yang lain. Mas Cedre apa siapa mau nanya? Monggo, silakan. Baik, Bahasan izin menambahkan. Siap. Oke, monggo. Saya perwakilan dari Ketua Korwil Jakarta dan sekitarnya, dan perwakilan dari seluruh anak Mbah Mas Aran meminta dengan sangat hormat untuk tampil 2 minggu sekali di Zoom.
Kenapa? Sekali tampil aja begitu mantap gitarannya. Yang seperti ini loh. Saya rindu orang seperti ini. Bahasa ini sebuah request. Mohon diperhatikan harapan kami semua. Makasih Mbak San. Oke, saya terima. Dari kemarin kan saya bilang, oke siap. Ya nanti bisa dikondisikan. Tapi sistem ini kan sudah berlaku. Yang terpenting setiap Yun, kalau tidak ada tidak ada kegiatan atau longgar, pasti nanti saya tampilkan. Gitu, Mas Dede. Oke? Oke, siap. Nah, katanya Pak Inung kan 1 bulan sekali. Katanya Mas Dede malah 2 minggu. Kalau 2 minggu, yang terpenting tampil gitu Mas Dede. Tenang. Ya. Semangat saya lagi nih. Semangat lagi Mas Urip juga. Iya, iya. Dibakar semangatnya oleh orang tua kita. Sangat keimanannya Pak Urip dan kawan-kawan. Pokoknya putu-putuku tetap semangat. Sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi? Monggo yang lain, bila masih ada. Kalau tidak ada, ya mari kita akhiri bersama. Alhamdulillah pada malam hari ini atas pengetahuan yang disampaikan oleh ini Mbah Hasan ya terus dan juga Mbah Tres dan dan juga Mas Arhan, bapak saya, alhamdulillah pada malam hari ini sangat tercerahkan. Saya sangat sombong sekali. Terima kasih atas penyampaian semuanya pada Mbah Hasan, Mbah Tres, dan Mas Arhan. Dengan demikian, acara Zoom pada malam hari ini kita akhiri bersama. Sebelum kita tutup, apabila di dalam penyampaian saya pribadi ada kekhilapan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara saya semuanya. Dan dalam Zoom pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadikan kebaikan kita bersama dan sebagai jalan keselamatan bersama dalam persaudaraan dunia dan akhirat yang kita jalani ini untuk selalu berada dalam keridhaan Sang Maha Pencipta. Amin. Amin. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Rahayu, Pak Inung. Rahayu, Lur, siap. Rahayu, Pak Inung.